Selamat malam Pak Rudi dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Benita Ronatota Nadeak dengan nomor NIM 010 40 22 0004 dari jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Perancangan dan Manajemen Orang Industri dengan tema yaitu Managing Communication yang akan dibahas. Pada layar yang sudah saya share, kita akan membahas mengenai types of organization communication. Bisa dilihat ada dua tipe. Yang pertama adalah formal communication, yang kedua adalah informal communication. Untuk formal communication, komunikasi ini adalah komunikasi yang resmi yang dilakukan melalui saluran atau jalur tertentu yang telah ditentukan oleh struktur organisasi. Komunikasi ini biasanya bersifat profesional dan mendukung tujuan organisasi. Untuk penerapannya terjadi pada saat kita berkomunikasi dengan atasan, saat meeting, saat bertemu dengan supplier atau customer, dan juga secara email resmi antar divisi. Untuk formal communication ini, ciri-cirinya adalah mengikuti hierarki organisasi dan juga aturan yang sudah ditetapkan, lalu sifatnya adalah terdokumentasi seperti dalam bentuk laporan, memo, email resmi, surat, atau hasil rapat, dan juga digunakan untuk menyampaikan informasi yang penting, atau biasanya juga untuk menyampaikan kebijakan, perintah, atau instruksi. Lalu bahasa yang digunakan tentunya adalah bahasa dengan secara formal dan juga tata caranya baku. Lalu untuk tipe yang kedua, informal communication. Komunikasi ini terjadi secara spontan tanpa mengikuti struktur organisasi atau aturan yang baku. Komunikasi ini sering muncul dari hubungan pribadi atau sosial di antara individu dalam organisasi. Penerapannya terjadi ketika berkomunikasi dengan santai seperti sedang istirahat atau sekedar mengobrol di pantry, dan juga ada diskusi pekerjaan antara rekan kerja, dan juga ada bertanya kepada atasan di luar rapat resmi. Untuk informal communication sendiri, sifatnya tidak resmi dan lebih santai, dan juga tidak terdokumentasi, tapi sering terjadi secara verbal. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang kasual atau yang biasa digunakan sehari-hari. Hal ini juga berfungsi untuk menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman. Selanjutnya ada communication flow. Communication flow sendiri mempunyai 4 tipe. Yang pertama ada downward, upward, lateral, dan juga diagonal. Untuk downward, komunikasi ini terjadi ketika informasi mengalir dari tingkat manajemen atau pimpinan ke bawahan. Biasanya berupa arahan, kebijakan, prosedur, atau umpan balik. Penerapan, manajer menginstruksikan tim untuk menyelesaikan tugas tertentu, informasi dari direktur kepada semua karyawan. Untuk downward sendiri, tipe ini bersifat instruktif dan juga informatif, berfokus pada pemberian arahan dan juga menyampaikan tujuan organisasi tersebut. Biasanya tipe ini sering terjadi pada saat rapat, email, untuk penyebaran informasi dan juga ketika memberi pengumuman. Tujuan dari tipe ini adalah memastikan bahwa memahami tujuan organisasi dan juga dapat memberikan panduan kerja yang baik. Untuk tipe kedua itu ada upward. Komunikasi ini terjadi ketika informasi mengalir dari bawahan ke manajemen atau atasan. Ini biasanya berupa laporan, umpan balik, atau saran dari karyawan. Penerapan, karyawan melaporkan hasil kerja melalui laporan kerja per weekly, bisa juga per bulan, saran atau keluhan dari staf kepada pemimpin atau pimpinan, dan laporan mengenai masalah yang dihadapi di lapangan. Untuk tipe upward sendiri, dia bersifat laporan atau masukan, seperti yang sudah dijelaskan, dan juga tipe ini meningkatkan keterlibatan antara karyawan dalam pengambilan keputusan, dan dilakukan melalui laporan tertulis, dapat juga saat rapat atau survei.
Tujuan dari tipe ini adalah untuk memberikan masukan kepada manajemen saat mengambil keputusan dan juga memastikan atasan mengetahui kondisi di lapangan dan juga dapat meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan agar lebih baik. Lalu yang ketiga ada tipe lateral. Komunikasi ini terjadi antara individu atau departemen yang berada pada tingkat yang sama dalam struktur organisasi. Biasanya digunakan untuk koordinasi atau kolaborasi. Penerapan yang dilakukan adalah diskusi antar divisi dan karyawan dalam satu tim berdiskusi tentang pembagian tugas kerja mereka. Untuk tipe ini bersifat horizontal atau antara rekan sejawat. Dan juga tipe ini mendukung kerjasama antar tim atau departemen. Dapat dilakukan secara formal maupun tidak formal. Nah, tujuan dari tipe lateral sendiri itu adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja melalui kolaborasi dan juga menghindari miskomunikasi antara rekan sejawat. Dan tentunya dapat membantu penyelesaian masalah pada lintas departemen masing-masing. Yang terakhir itu adalah tipe diagonal. Komunikasi ini terjadi antara individu di tingkat yang berbeda, tetapi bukan dari garis hierarki langsung. Biasanya digunakan untuk mempercepat proses atau meningkatkan koordinasi lintas fungsi. Penerapan yang dilakukan adalah ketika tim pemasaran berdiskusi dengan staf logistik mengenai pengiriman barang. Untuk tipe diagonal sendiri, itu melibatkan lintas tingkat dan departemen dan komunikasinya tidak selalu formal, tergantung pada kebutuhan organisasi tersebut dan juga digunakan untuk kolaborasi yang membutuhkan kecepatan. Lalu selanjutnya ada communication network. Ini terbagi menjadi 3, yaitu tipe pertama adalah chain. Komunikasi ini mengalir secara linier dari satu orang ke orang berikutnya. Setiap individu hanya berkomunikasi dengan orang di atas atau di bawahnya dalam rantai komunikasi. Penerapannya, supervisor memberikan arahan kepada manajer lalu diteruskan ke karyawan. Untuk tipe yang kedua adalah tipe wheel. Komunikasi ini terjadi ada satu individu pusat yang menjadi pengontrol utama dan semua komunikasi akan melewati individu tersebut. Orang-orang di sekitar tidak langsung berkomunikasi satu sama lain. Contohnya adalah CEO yang menjadi pusat komunikasi antara tim pemasaran, tim keuangan, dan juga operasional. Lalu yang terakhir ada all channel. Komunikasi ini terjadi untuk semua anggota kelompok agar dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain tanpa hambatan. Informasi ini adalah sifatnya bebas mengalir untuk semua anggota. Penerapan yang sudah dilakukan, grup berdiskusi kecil seperti junior merchandising dengan fokus kolaborasi tanpa hierarki. Untuk tipe all channel ini, semua anggota memiliki akses untuk berbicara dan berbagi informasi dan juga biasanya digunakan dalam kelompok kecil untuk meningkatkan kolaboratif antara tim kerja. Selanjutnya ada benefit of information technology. Kita bisa melihat di sini ada 4 manfaat. Yang pertama adalah increase ability to monitor individual and team performance. Penerapan yang sudah dilakukan, perusahaan menggunakan aplikasi seperti HRIS atau Human Resource Information System atau KPI, dashboard, untuk memantau pencapaian target individu dan tim secara real time. Lalu yang kedua, better decision making based on more complete information. Penerapan perusahaan menggunakan Power BI untuk mendapatkan insight dari data penjualan, perilaku pelanggan, atau performa pasar. Yang ketiga, ada more collaboration and sharing of information. Penerapan yang dilakukan, tim menggunakan alat seperti Microsoft Teams atau Google Workspace atau Smartsheet untuk berbagi file, dokumen, dan berdiskusi dalam waktu nyata. Yang terakhir ada greater accessibility to coworkers. Penerapan yang dilakukan adalah karyawan dapat bertanya atau berdiskusi dengan rekan kerja tanpa perlu menunggu rapat yang resmi. Ini dapat dilakukan menggunakan grup WhatsApp atau grup
Teams Chat, dapat juga secara langsung dengan rekan kerja di sekelilingnya. Lalu ada types of network system, ini juga terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada intranet. Intranet adalah jaringan internal yang digunakan secara eksklusif oleh organisasi atau perusahaan tertentu. Jaringan ini dirancang untuk menyediakan akses informasi, alat, dan aplikasi hanya kepada karyawan atau anggota organisasi yang memiliki izin. Penerapan sistem intranet digunakan untuk akses ke penggajian, jadwal kerja, formulir cuti, atau berita serta dokumen internal perusahaan. Lalu yang kedua, tipenya adalah extranet. Extranet adalah jaringan yang memungkinkan pihak eksternal tertentu, seperti mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan, itu dapat mengakses bagian tertentu dari sistem jaringan perusahaan. Extranet biasanya berbasis internet, tetapi aksesnya terbatas hanya untuk pengguna yang diotorisasi melalui login atau mekanisme keamanan lainnya. Penerapan yang sudah dilakukan, perusahaan menggunakan extranet untuk berbagi data inventory atau rencana pengiriman dengan pemasok atau distributor. Untuk kesimpulan dari presentasi ini adalah komunikasi yang efektif dalam organisasi sangat bergantung pada tipe dan jalur komunikasi yang digunakan, baik formal maupun informal, serta hubungan vertikal dan juga horizontal. Setiap tipe komunikasi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi, mulai dari instruksi dan feedback hingga kolaborasi antar departemen. Teknologi seperti aplikasi HRIS, Power BI, dan platform kolaborasi seperti Microsoft Teams juga dapat memfasilitasi pemantauan kinerja karyawan, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan berbagai informasi dengan lebih efisien. Jaringan internet internal dan eksternal juga memperkuat aliran informasi antara karyawan dan pihak eksternal, sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses kerja dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Untuk hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.